identitas sesuatu realitas yang tidak boleh mempolitisasi itu ya, tapi melihat sebagai satu realitas itu ada. Sekarang bagaimana demokrasi bisa bertumbuh di beragamnya identitas di bangsa yang plural, dan Indonesia sudah punya pengalaman, kita kan sudah selalu melakukan itu. Kita sudah tahu yang mana yang tidak boleh, yang mana yang berbahaya. Kalau dulu ketika mau jadi gubernur, Anies disebut dikampanyekan sebagai pemimpin seiman. Sekarang unsur seiman itu berusaha untuk ditutupi. Sekarang kita melihat bahwa Anies berusaha sekali untuk keluar dari bayang-bayang politik identitas. Salah satu cara ya dijauhkan dari acara reuni 212 yang kental dengan politik identitas. Ditutupi tapi malah makin terungkap. Anies Baswedan waktu itu dengan lantang, Anies Baswedan menyatakan kemenangannya adalah kemenangan kaum pribumi dari penjajah. Dan semua ini tentu saja sangat lucu. Anies dan Rizik nggak paham sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan praktek diskriminasi di era kolonial Hindia Belanda. Mereka tampak mengaku-ngaku sebagai bagian dari pribumi itu. Keluyuran politik Anies kemana-mana setelah lengser dari Gubernur Jakarta bisa dilihat dari rute kantong-kantong 212. Selain sebagai jurkam Nasdem, Anies juga berusaha menghimpun kembali kekuatan 212 di kantong-kantongnya setelah tercerai-berai. Gara-gara ini Nasdem maju kena, mundur kena, John Sitorus sindir telak, repot sendiri kan? Sebuah poster yang mencantumkan logo Nasdem dan para tokoh Nasdem viral di media sosial. Poster tersebut berisi ajakan kegiatan Munajat Akbar Restorasi Umat Islam bertajuk Munajat untuk Anies Baswedan Islamkan Indonesia yang digelar di Masjid Atin TMII Jakarta Timur Jumat 2 Desember 2022. Informasi tersebut pun langsung dibantah tegas oleh Partai Nasdem. Melalui akun Twitter resminya, Nasdem menyebut tidak pernah membuat poster tersebut. Pihaknya juga tidak terlibat dalam kegiatan yang turut menyeret nama Anies Baswedan itu. Dalam poster itu tampak bakal capres Anies Baswedan, pejabat Nasdem termasuk Ketua Umum Surya Paloh, dan para tokoh Islam. Di bagian bawah poster tampak tertulis Ayo Islamkan Indonesia. Bagian media sosial, John Sitorus menyindir Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Dikutip fajar.co.id dari akun Hall of Hoax, poster tersebut ternyata editan yang telah diubah sedemikian rupa. Daftar tokoh Nasdem di Bali NTB yang mundur usai Anies Baswedan capres. Beberapa tokoh Partai Nasdem resmi mundur usai Anies Baswedan diusung sebagai calon presiden 2024. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari Bali dan Nusa Tenggara Barat. Siapa saja mereka? Berikut daftar tokoh Nasdem yang mundur usai Anies Baswedan capres. 1. Niluh Jelantik. Tokoh perempuan asal Bali yang juga dikenal sebagai kader Nasdem, Niluh Jelantik mengundurkan diri. Pengumuman itu disampaikan lewat akun Facebook Niluh Selasa 4 Oktober 2022. Sehari setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung 2024. Dalam unggahan di media sosialnya seperti dilihat pada Selasa 4 Oktober 2022, Niluh Jelantik menyatakan selamat tinggal kepada Nasdem. Pengalamannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi salah satu pertimbangannya. Niluh Jelantik mengaku saat mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta, tidak sedikit intimidasi yang dihadapinya. Di sisi lain, ia memandang Jakarta sebagai miniaturnya Indonesia. Meski demikian, ia mengaku saat rakernas tersebut masih berpikir positif terhadap masing-masing calon yang hendak dideklarasikan. Menurutnya, Anies punya kelebihan dan kekurangan. Namun, secara pribadi ia memiliki prinsip. Terlebih, ia telah menyatakan akan keluar dari Nasdem bila Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Pernyataan itu ia keluarkan beberapa tahun lalu. 2. Tokoh Puri Anom Tabanan, anak Agung Ngurah Panji Astika. Setelah Niluh Jelantik, kali ini giliran anak Agung Ngurah Panji Astika yang memutuskan hengkang dari partai besutan Surya Paloh tersebut. Panji Astika yang dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan itu mundur sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024, Selasa 4 Oktober 2022. Untuk diketahui,
Panji Astika tadinya menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika mengakui perbedaan pilihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. Menurutnya, pilihannya untuk mundur telah dipahami koleganya di kepengurusan Nasdem Bali. Soal kemungkinan terjun lagi ke partai politik, ia mengaku masih melihat perkembangan dan situasi. 3. Wagub NTB Siti Rohmi Jalilah. Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah resmi mundur dari Partai Nasdem. Wanita yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat itu hengkang dengan alasan keluarga. Hal tersebut diungkap Willy Aditya yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi NTB 2022-2024 usai Rohmi mengundurkan diri dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Pengunduran diri Rohmi diumumkan langsung oleh Koordinator Kemenangan DPP Nasdem Wilayah Bali Nusra, Juli Lais Kodat di Mataram, Jumat 25 November 2022 sore. Menurut Juli, surat pengunduran diri Rohmi yang juga Wakil Gubernur NTB itu telah diterima oleh pimpinan Nasdem di Jakarta pada Rabu 22 November 2022 lalu. Juli enggan merinci alasan utama Rohmi pamit dari Partai Nasdem. Menurutnya, Rohmi pun tidak menyebutkan alasan keluar dari Nasdem itu dalam surat pengunduran diri itu. UMP DKI 2022 batal naik. Buruh ancam demo jika Anies Baswedan tak ajukan banding. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022 batal naik dari yang seharusnya 4.641. Presiden KSPI Said Iqbal mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk tidak menerapkan UMP DKI 2022 berdasarkan keputusan PT UN. KSPI, kata dia, mendesak Anies Baswedan untuk tidak menjalankan putusan PT UN dan tetap memperlakukan UMP DKI 2022 yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1%. Said juga memaparkan beberapa alasan mengapa pihaknya menolak putusan PT UN Jakarta soal UMP DKI 2022 batal naik. Pertama, tidak boleh ada penurunan upah di tengah jalan. Said bilang, sudah 7 bulan sejak Januari sampai Juli, buruh menerima upah sebesar 4.641.000. Tentunya, kata dia, buruh tidak akan menerima jika tiba-tiba upahnya diturunkan sekitar Rp100.000 pada Agustus nanti. Alasan kedua, lanjut Said. Sejak awal KSPI menolak peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang. Menurutnya, keputusan PT UN membingungkan karena tidak menggunakan dasar UU nomor 13 tahun 2003, tetapi juga tidak menggunakan UU Cipta Kerja. Alasan ketiga, lanjut Said, yang juga Ketua Umum Partai Buruh ini bilang, wibawa pemerintah DKI dalam hal ini tidak boleh kalah oleh kepentingan sesaat dari pengusaha yang melakukan perlawanan terhadap keputusan gubernur mengenai UMP DKI 2022. Bila keputusan tersebut tetap diterapkan, maka setiap keputusan pemerintah bisa saja terus di PT UN-kan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti diberitakan Kompas.com, sebelumnya PT UN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia mengenai UMP DKI Jakarta tahun 2022. Gugatan itu dikabulkan pada Selasa kemarin. Dalam putusannya, Majelis Hakim PT UN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 yang ditekan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun berdasarkan Kepgub nomor 1517 tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% atau setara 225.600 menjadi 4.641. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim pun mewajibkan tergugat, yakni Gubernur Anies, untuk mencabut Kepgub tersebut.